Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Edupotensia Channel. Hari ini kita bertemu di program Halo Cons. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajirin. Profesi saya guru BK di SMA Negeri 1 Bandung. Dan hari ini kita akan membahas tentang tugas perkembangan karir. Oke, teman-teman pernah mendengar nggak ada yang namanya itu pelangi karir? Nah, seperti namanya pelangi, jadi kalau kita gambarkan itu kan seperti setengah lingkaran. Tuh puncak, kemudian ada tahapan turun lagi. Nah, ternyata dalam kehidupan kita, karir kita juga seperti itu. Jadi mulai dari tahapan awal, tahapan puncak, sampai tahapan turun kembali. Nah, tahapnya ada apa saja sih? Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap 0 sampai 15 tahun. Nah, tahap ini dinamakan tahap grow atau tahap pertumbuhan. Secara nggak sadar, ketika teman-teman usia bayi, kemudian usia balita, mungkin sampai usia SD, kita disibukkan dengan satu aktivitas, yaitu bermain. Nah, bermain di sini adalah mulai dari input kita mengenali informasi-informasi tentang sesuatu, utamanya tentang karir. Misalkan, saya punya anak nih, namanya Sabian Ataya Putra. Dia sekarang usianya 2 tahun. Nah, di usia 2 tahun ini dia udah mulai mengenal yang namanya mobil-mobilan, kemudian mobil itu bentuknya ada bentuk mobil polisi, ada eskavator, ada traktor, maupun yang lainnya. Nah, dia itu baru sambil belajar ngomong, kemudian dia juga belajar, oh ini tuh apa sih? Yang namanya polisi tuh apa sih? Dia nggak sadar terkait dengan peran dan fungsinya. Yang dia tahu adalah terkait dengan mainan saja. Nah, secara informasi itu, secara bawah sadar itu sudah mulai masuk. Nah, itu tahap perkembangan atau tahap tumbuh kembang, dimulainya tahap perkembangan karir itu dari sana. Jadi tugas perkembangannya yaitu adalah mereka mendapatkan informasi tentang berbagai macam pekerjaan. Jadi mulai dari pekerjaan ini ngapain aja, bagaimana, sama siapa, mereka melakukan apa, itu sudah mulai dilakukan pada usia 0 sampai dengan 15 tahun. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap 15 sampai dengan biasanya itu 24 tahun. Dinamakan dengan tahap eksplorasi. Yaitu tahap di mana teman-teman menjadi siswa sampai mahasiswa. Jadi biasanya aktivitas utamanya adalah aktivitas belajar. Seperti mungkin kebanyakan kalian yang saat ini duduk di SMP ataupun SMA. Misalkan yang SMP, teman-teman harus mempersiapkan terkait dengan pilihan sekolah lanjutan. Nanti teman-teman apakah lanjut ke jurusan, misalkan kalian sekolah di SMA, yaitu jurusan IPA, IPS, atau bahasa, atau MIA, IIS, dan bahasa. Nah, itu sangat tergantung sesuai dengan keinginan kalian mau mengembangkan diri di bidang apa. Kemudian, apakah nanti ketika kalian SMP ini ingin melanjutkan ke SMK? Karena Pak, saya tipikalnya yang praktis, yang praktik. Itu boleh juga, tapi coba dimulai dari sekarang. Oke, dan selanjutnya yaitu nanti memilih perguruan tinggi. Entah itu politeknik, entah itu universitas, atau entah itu sekolah kedinasan, kalian juga akan memilih kembali. Nah, batas yang idealnya yaitu usia 24, biasanya kalian sudah menentukan itu semua. Sehingga kalian punya keahlian spesifik yang bisa dimiliki atau dijadikan untuk sumber keuangan kalian. Nah, kemudian nanti lanjut usia 24 sampai 44 tahun atau 25 sampai 45 tahun. Itu dinamakan dengan masa established, yaitu teman-teman mulai komitmen pada satu bidang pekerjaan tertentu, mulai berkarir di sana, mulai menjajaki jenjang karirnya. Misalkan kalau teman-teman masuk menjadi seorang karyawan di perusahaan tertentu, kalian akan mulai dari staff dulu, kemudian naik level menjadi kepala
divisi, naik level lagi menjadi manajer, bahkan sampai titik puncaknya. Nah, yang perlu kalian pahami di titik puncak ini adalah titik di mana teman-teman perlu mengelola ini dengan baik. Karena di masa establishment ini biasanya berlangsung dari 45 sampai ke 65. Jadi di mana 45 ini adalah masa puncak karir teman-teman, di mana teman-teman punya jabatan penting, di mana teman-teman punya penghasilan uang yang banyak, kemudian teman-teman juga nanti menikah, punya anak, kemudian membesarkan, sampai bahkan menikahkan lagi gitu kan. Dan yang terakhir yaitu tahapan decline. Tahapan decline itu dimulai dari 65 tahun ke atas. Sampai tak terhingga, tentunya usia kita tidak terbatas, tapi kita belum tahu sampai usia kita itu berapa. Di masa pensiun ini, hal utama yang menjadi tugas perkembangannya yaitu mempersiapkan diri kita untuk siap pensiun. Ingat, siap pensiun. Jangan sampai kita terkena post power syndrome, di mana kita udah tua tetapi pengennya aktif terus gitu kan. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe materi ini jika bermanfaat. Silakan follow IG Edupotensia, kemudian juga komen di sana dan carikan info terbaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.